Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali pada hari ini dalam ibadah online. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa dalam penyertaan Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan adalah kekuatan kita. Biarlah kita terus bersandar pada kekuatannya. Kita tidak akan pernah goyah oleh apapun. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku takkan goyang. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya, luar biasa. Kekuatan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita membuat kita semakin bersukacita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersukacita pada hari ini. Karena sungguh Tuhan luar biasa. Apa yang Tuhan perbuat
adalah segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. La 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 la, la 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 la, oh. La 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 la, la 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 la, oh. La 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 la, la 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 la, oh. La 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 la, la 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 la, oh. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sungguhlah hidup kita ditebus, Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Mari kita bersuka Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita bersuka cita terlebih dahulu, supaya segala sesuatu ditambahkan dalam hidup kita. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan,
suka-sukamu. Haleluya, luar biasa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang selalu menjadi penerang dalam setiap langkah kehidupan kita, yang menjadi tongkat dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku.
Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini adalah waktu di mana kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan, merenungkan firman-Nya, agar firman Tuhan selalu memimpin dalam kehidupan kita. Mari Bapak Saudara, kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh pada saat ini kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa, oleh karena saat ini kami boleh kembali datang kepada-Mu khususnya untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Sungguh kami bergantung sepenuhnya kepada-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu limpahkanlah kepada kami hikmat urapan-Mu, sehingga kami mengerti firman-Mu, dan dengan kuat kuasa-Mu kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami, buka pikiran kami ya Bapa. Biarlah seluruh kehidupan kami Engkau memenuhinya dengan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap langkah-langkah hidup kami akan senantiasa sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu ya Bapa, di dalam terang kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak-Ibu Saudara, untuk firman Tuhan pada saat hari ini, saya berikan tema tetap percaya firman Tuhan di masa yang sulit. Tetap percaya firman Tuhan di masa yang sulit. Bapak Saudara nanti bisa membaca di kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai 33. Kemudian disambung dengan 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Nah, secara singkat bahwa sesuai dengan 2 Raja-Raja pasal 6 sampai pasal 7 ayat 1 sampai 20 ini dikisahkan bahwa pada saat itu kerajaan Israel Utara mengalami kesulitan yang luar biasa yang disebabkan oleh pengepungan yang dilakukan oleh Raja Aram, yaitu Ben-Hadad. Kesulitan yang dialami oleh kerajaan Israel Utara ini bisa Bapak Saudara perhatikan di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai ayat 30. Kalau kita perhatikan ayat-ayat itu, maka kita bisa mengerti
betapa sulitnya keadaan yang dialami oleh kerajaan Israel Utara. Raja beserta dengan rakyatnya mengalami kesulitan yang luar biasa. Bahkan kesulitan itu sudah menyentuh pada kebutuhan pokok, kebutuhan yang mendasar bagi manusia, yaitu soal pangan. Dikisahkan di satu ayat bahwa ada 2 wanita yang mengadukan perkaranya kepada Raja Yoram. Salah satu wanita atau ibu itu berkata kepada Raja Yoram, oleh karena kesulitan yang mereka hadapi, maka mereka membuat kesepakatan bahwa di satu hari mereka akan memasak anaknya, dan kemudian di hari yang lain gantian anak dari wanita yang lain itu yang akan dimasak kemudian dimakan. Dan ternyata kesepakatan itu tidak ditepati oleh salah satu ibu atau wanita dari kedua wanita itu. Salah satu wanita itu berkata, "Raja, saya sudah memasak anak kami dan memakannya." Tetapi kemudian ketika katakanlah masakan itu habis dan waktunya makan, tidak ada makanan, dan mengajak untuk anak dari wanita yang lain itu memasak anaknya, dia tidak mau. Kita bisa bayangkan Bapak Saudara, sampai terjadi peristiwa seperti itu. Seorang ibu tega memasak anaknya sendiri. Kemudian di ayat lain dikatakan bahwa kepala keledai dan kotoran dari merpati itu dijadikan sebagai bahan makanan. Padahal itu adalah sesuatu yang tidak layak untuk dimakan atau tidak sepantasnya untuk dimakan. Misalnya kepala keledai merupakan hewan yang bagi bangsa Israel adalah haram untuk dimakan, apalagi kotoran merpati. Jadi kita bisa membayangkan betapa sulitnya keadaan yang dialami oleh raja beserta rakyat Israel, khususnya bagian utara pada saat itu. Oleh sebab itu, kekalahan merupakan hal yang tinggal menunggu waktu bagi mereka. Ya, bahkan kehancuran, bahkan mungkin kemusnahan merupakan hal yang bisa saja terjadi kalau melihat keadaan yang dialami oleh mereka. Nah, Bapak Saudara, mungkin Bapak Saudara hari-hari ini juga sedang mengalami masa-masa yang sulit. Bahkan mungkin keadaan yang sangat menyulitkan. Bahkan mungkin juga keadaan yang mustahil untuk bisa diatasi. Hal itu mungkin bisa saja terjadi karena sampai sekarang ini kita masih berada di dalam pandemi corona dengan segala akibat-akibatnya, khususnya mungkin akibat dalam bidang ekonomi, membuat kita mengalami kesulitan mungkin dalam hal bekerja, mencari nafkah, mencukupi kebutuhan hidup, dan sebagainya. Kalau kita mengalami hal-hal seperti itu, apa yang harus kita lakukan, Bapak Saudara? Nah, pada umumnya ketika orang-orang mengalami hal-hal seperti itu, maka biasanya ada 3 hal yang dilakukan ketika orang-orang menghadapi masa yang sulit, bahkan masa yang sangat sulit. Yang pertama, mungkin orang akan mengeluh, mungkin akan berkata, "Oh, betapa sulitnya keadaan kita saat ini. Susah mencari pekerjaan, ya, susah untuk mendapatkan
penghasilan, susah untuk berusaha, dan sebagainya. Atau kalimat-kalimat yang lain yang menunjukkan keluhan-keluhan. Kemudian bisa saja dalam keadaan yang sulit itu orang kemudian menyalahkan keadaan. Oh, ini terjadi karena keadaan yang seperti ini. Ini karena keadaan, ini karena situasi, ini karena lingkungan, dan sebagainya. Ini karena peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, sehingga membuat kita mengalami kesulitan. Atau bahkan mungkin menyalahkan orang lain. Mungkin, kok tidak ada yang membantu saya, kok tidak ada yang memperhatikan saya, bagaimana orang-orang yang harusnya membantu saya, dan lain sebagainya. Mungkin menyalahkan orang lain. Dan mungkin juga yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang dalam situasi yang sulit adalah menyerah, angkat tangan. Ya sudah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya sudah, kita menyerah saja. Ya sudah, kita berhenti saja. Ya sudah, kita tidak perlu melakukan usaha lagi. Ya sudah, kita terima saja. Kita tunggu saja. Apa yang terjadi, terjadilah. Sudah, kita terima saja. Itu merupakan kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa seseorang itu menyerah dengan keadaan yang sulit. Ya. Tapi bagaimana kita sebagai orang percaya? Ya, sekali lagi ini menarik Bapak Saudara. Kita sebagai orang Kristen lebih seringkali disebut sebagai orang percaya. Bagaimana sikap kita sebagai orang yang percaya ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit? Bapak Saudara, sebagai orang yang percaya, meskipun kita sedang menghadapi masa yang sulit, bahkan masa yang sangat sulit, janganlah kita mengeluh, janganlah kita menyalahkan keadaan atau orang lain atau pihak lain, dan janganlah kita menyerah. Tetapi mari kita tetap percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Inilah Bapak Saudara, hidup kita sebagai orang percaya. Mengapa kita disebut sebagai orang percaya? Karena dalam hubungan kita kepada Tuhan dan firman-Nya, kita selalu percaya kepada Tuhan. Kita selalu belajar mempercayai apa yang dikatakan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Itulah orang yang percaya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita dapat tetap percaya kepada Tuhan dan firman-Nya dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang membuat kita mungkin, wah, bagaimana saya bisa mempercayai kebenaran firman-Nya. Namun kita perlu belajar hal ini Bapak Saudara. Dan ini bukan berarti kita percaya kepada firman Tuhan hanya dalam masa-masa yang sulit. Setiap saat, setiap waktu, bagaimanapun keadaan kita, kita harus tetap percaya kepada firman-Nya. Melalui kebenaran firman Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita tetap percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, meskipun kita berada di masa yang sangat sulit. Yang harus kita lakukan adalah kita harus mendengar firman-Nya. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1, Nabi Elisa pada saat itu berkata kepada raja dan kepada bangsa Israel pada saat itu. Dia berkata, dengarlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 berkata bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Ini yang harus kita lakukan Bapak-Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
agar kita tetap beriman, agar kita tetap percaya meskipun kita berada di masa yang sulit, yaitu kita harus mendengar kebenaran firman Tuhan. Lalu apa artinya mendengar kebenaran firman Tuhan itu? Apakah mendengar kebenaran firman Tuhan itu hanya sekedar kita mengaktifkan indera pendengaran kita, lalu kita tujukan kepada firman Tuhan? Apakah mendengar firman Tuhan itu seperti sebagaimana kita mendengar suara-suara yang lain, mendengar berita-berita, mendengar apa yang kita baca? Ternyata tidak hanya demikian, Bapak Saudara. Sebab kalau kita membaca di dalam Yesaya 42 ayat yang ke-20, kita akan mengerti bahwa mendengar firman Tuhan itu tidak hanya sebagaimana kita mendengar sesuatu, mendengar sumber suara. Tidak. Sebab di dalam Yesaya 42 ayat 20 firman Tuhan berkata bahwa bangsa Israel itu memang dengan telinga mereka mendengar firman Tuhan, tetapi mereka tidak memperhatikannya. Dengan demikian kita bisa mengerti bahwa yang disebut mendengar firman Tuhan itu bukan sekedar, oh saya sudah mendengar kitab ini, pasal ini, ayat ini. Saya sudah mendengar firman Tuhan. Pagi ini saya sudah mendengar firman Tuhan. Tetapi Bapak Saudara, mendengar firman Tuhan itu memang kita harus menunjukkan telinga kita kepada firman Tuhan, tetapi juga segenap hati kita, segenap pikiran kita, kita tujukan kepada kebenaran firman Tuhan. Beberapa ayat khususnya di dalam Yeremia pasal 17 ayat 23 dan Yeremia pasal 25 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata bahwa kita perlu mendengar firman Tuhan dan memperhatikan firman Tuhan dengan segenap hati dan pikiran kita. Hati dan pikiran kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga tidak akan terjadi seperti yang sering kita dengar. Mendengar dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri, atau dari telinga kiri, keluar dari telinga kanan. Tidak akan terjadi demikian, Bapak Saudara. Sebab mendengar firman Tuhan itu juga kita membuka hati kita. Kita membuka pikiran kita seluas-luasnya untuk hati dan pikiran kita dipenuhi dengan kebenaran firman-Nya. Untuk hati dan pikiran kita dijamah oleh kebenaran firman-Nya. Untuk hati dan pikiran kita dibuka, diterangi oleh kebenaran firman-Nya. Itu mendengar firman Tuhan, Bapak Saudara. Dan mendengar firman Tuhan itu juga menerima firman Tuhan sebagai kebenaran. Bahkan Bapak Saudara, mendengar, menerima firman Tuhan sebagai satu-satunya kebenaran dalam kehidupan kita. Beberapa ayat menyatakan hal yang sama. 2 Samuel pasal 7 ayat 28. Pada saat itu Daud menyatakan imannya bahwa Tuhan Allah adalah satu-satunya yang dia sembah, yang satu-satunya yang dia tinggikan, agungkan. Dan firman Tuhan itu adalah kebenaran. Kemudian kembali Daud melalui mazmurnya di dalam pasal 119 ayat 43 dan ayat 160 berkata hal yang sama, bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran, bahkan adalah satu-satunya kebenaran.
Tuhan Yesus berfirman di dalam Yohanes 17 ayat 17 berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Dan saya tegaskan lagi, firman Tuhan itu adalah satu-satunya kebenaran di dalam kehidupan kita. Apa artinya firman Tuhan itu adalah satu-satunya kebenaran? Itu berarti kita menerima kebenaran firman Tuhan sebagai satu-satunya cara hidup kita. Sebagai satu-satunya pedoman yang menuntun langkah-langkah hidup kita. Kita jadikan firman Tuhan sebagai satu-satunya untuk menjadikan kita pribadi yang berpikir, yang bersikap, dan bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, mendengar firman Tuhan tidak bisa dipisahkan dari bagian yang selanjutnya ini, yaitu melakukan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mendengar, berarti kita memperhatikan firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, berarti kita menjadikan firman Tuhan sebagai satu-satunya kebenaran dalam kehidupan kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan, berarti kita juga kemudian melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika Allah berfirman kepada umat-Nya, kepada kita, orang yang percaya, itu dimaksudkan supaya pada akhirnya kita melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Ulangan 4 ayat 5 dan 6 firman Tuhan berkata hal yang sama, bahwa ketika bangsa Israel mendengar firman Tuhan, Allah menghendaki kemudian mereka melakukannya di dalam kehidupannya, agar kemudian mereka menjadi bangsa yang bijaksana, agar kemudian mereka menjadi bangsa yang besar, yang dikenal karena memiliki kebijaksanaan, memiliki akal budi yang luhur, yang mulia, yang luar biasa dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Dalam Matius 7 ayat 24 firman Tuhan berkata bahwa orang yang bijaksana itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Sehingga kemudian firman Tuhan itu menjadi pondasi rohani yang kokoh, yang menopang kehidupan kita, sehingga ketika ada angin, ya, ada banjir, yang itu bisa merupakan gambaran dari masa-masa yang sulit, keadaan-keadaan yang sulit, kita tetap hidup berdasarkan kebenaran firman-Nya, yang artinya kita tetap percaya kepada firman-Nya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 firman Tuhan berkata, kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita melakukan kebenaran firman-Nya. Demikian juga di ayat yang ke-21 dari Yohanes pasal yang ke-14 ini. Kalau kita mendengar firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti melakukan kebenaran firman-Nya. Sehingga kemudian Bapa mengasihi kita dan Yesus Kristus menyatakan diri-Nya di dalam kehidupan kita. Dan ini adalah kekuatan kita, Bapak-Ibu Saudara. Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Tuhan menyatakan diri-Nya di dalam kehidupan kita, akan memampukan kita saat kita menghadapi masa-masa yang sulit, sehingga kita tidak dikalahkan dengan keadaan, dengan situasi. Kita tidak hanyut oleh arus situasi keadaan yang sulit, tetapi kita tetap percaya kepada kebenaran firman-Nya. Dengan demikian, Bapak-Ibu Saudara, kita mengerti arti percaya kepada firman Tuhan. Bahwa
percaya kepada firman Tuhan itu berarti memiliki unsur memperhatikan firman Tuhan. Menunjukkan segenap hidup kita, membuka segenap hidup kita untuk diisi, bahkan dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Unsur yang kemudian adalah menerima kebenaran firman Tuhan sebagai satu-satunya kebenaran atau sebagai kenyataan hidup kita. Hal ini memang bukan sesuatu yang mudah. Itu bisa kita lihat misalnya atau contohnya di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai 33 dan pasal 7 ayat 1 sampai 20. Saat itu ketika Nabi Elisa berfirman bahwa nanti Allah akan membalikkan keadaan dari situasi yang sulit di mana bangsa Israel mengalami kelaparan akan dibalikkan oleh Allah menjadi masa yang penuh kelimpahan. Sehingga gandum yang terbaik, sesukat gandum yang terbaik itu akan hanya berharga sesikal perak. Atau katakanlah dengan bahasa yang mudah, bukan harga yang mahal lagi, bukan barang yang langka lagi, tapi barang yang mudah didapatkan, bahkan dengan harga yang murah. Nah, ketika Nabi Elisa menyatakan firman Tuhan itu, maka perwira ajudan dari Raja Yoram berkata, bagaimana itu mungkin terjadi? Bahkan sekalipun Allah membuat tingkap-tingkap langit, hal itu tidak mungkin terjadi. Ya, kalau secara manusia, kalau memperhatikan situasi pada saat itu, memang tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Misalnya dalam satu hari, dalam waktu yang singkat, kelaparan yang begitu hebat berubah menjadi kelimpahan akan bahan-bahan makanan. Dari orang yang berpakaian compang-camping, karena bahan pakaian dan sebagainya sudah sulit untuk didapatkan, menjadi berkelimpahan akan bahan pakaian dan sebagainya. Memang itu tidak mungkin secara manusia. Itu kalau orang hanya memperhatikan situasi. Ketika kita cenderung atau kita fokus kepada keadaan yang terjadi di sekitar kita, dibanding kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan, dibanding kita memperhatikan firman Tuhan, maka yang akan terjadi, kita mungkin akan berkata seperti perwira ajudan dari Raja Yoram berkata, mana mungkin, tidak akan terjadi, tidak mungkin terjadi, itu sesuatu yang mustahil. Atau dengan kalimat-kalimat yang lain yang menyatakan tidak mungkin terjadi. Tetapi Bapak Saudara, ketika kita mau belajar untuk fokus kepada kebenaran firman Tuhan, belajar untuk mendengar baik dengan telinga kita, hati kita, seluruh pikiran kita, kita tujukan kepada kebenaran firman Tuhan dan menerimanya sebagai kebenaran, maka kita akan mulai berpikir sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan mulai bersikap, memiliki sikap atau mental yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan bahkan kita akan mulai bersyukur karena kita percaya, ya Tuhan, memang aku saat ini berada dalam situasi yang sulit, tetapi aku percaya bahwa firman-Mu itu adalah kebenaran, firman-Mu itu adalah kenyataan yang pasti terjadi dalam kehidupanku, entah hari ini atau selanjutnya, hari yang akan datang. Firman Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita, dalam waktunya Tuhan, yang pasti tidak terlambat,
dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita mulai belajar menerima firman Tuhan itu sebagai kebenaran, sebagai kenyataan dalam kehidupan kita. Ketika kita menerima firman Tuhan sebagai satu-satunya kebenaran dalam hidup kita, maka firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang berkuasa itu, benih firman Tuhan yang hidup dan berkuasa itu akan mulai bertumbuh di dalam roh kita, menjadi satu kehidupan, dan itu akan menggerakkan hati dan pikiran kita, sehingga kita berpikir selaras dengan firman Tuhan. Bahkan kita juga akan berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh, bahwa Tuhan di waktunya akan bertindak sesuai dengan apa yang dijanjikannya. Percaya kepada firman Tuhan itu juga berarti melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Alkitab ini kalau kita belajar, banyak tokoh, banyak orang-orang, banyak umat Tuhan yang menyatakan bahwa ketika mereka percaya firman Tuhan, mereka kemudian melakukannya. Meskipun apa yang disampaikan firman Tuhan itu sesuatu yang mustahil untuk terjadi, atau sesuatu yang berat untuk dilakukan. Kita bisa melihat contohnya Nuh di dalam Kejadian 6 ayat 22. Di ayat sebelumnya Allah berfirman supaya Nuh membuat bahtera kapal yang sangat besar. Kita bisa bayangkan Bapak Saudara, Nuh dengan keluarganya, ya, 3 anaknya, 3 menantunya, 1 istrinya, berarti 8 orang, disuruh membuat kapal yang sangat besar. Kalau tidak percaya kepada Tuhan, pasti tidak akan melakukannya. Tetapi Nuh melakukan apa yang disampaikan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan kepadanya, meskipun itu sesuatu yang mustahil, belum pernah membuat kapal. Bagaimana caranya, dari mana bahannya, bagaimana konstruksinya, dan sebagainya. Tetapi Nuh melakukannya seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan ketika melakukan, bahtera itu jadi, Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita juga bisa melihat Abraham atau Abram sebelumnya dalam Kejadian 12 ayat 4. Karena Abram percaya akan firman Tuhan, dia melakukan. Dia pergi ke kota yang belum pernah dia ketahui sebelumnya. Firman Tuhan berkata, pergilah ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Coba Bapak Saudara, ketika kita disuruh untuk pergi ke suatu tempat, tapi orang yang menyuruh kita berkata, pergilah ke tempat yang baru akan kutunjukkan. Kita ya enggak maulah. Bagaimana ini? Pergi ke suatu tempat, tapi tidak tahu atau belum tahu tempatnya. Itu akan menjadi mungkin satu perjalanan yang sia-sia, hanya muter-muter saja. Mungkin kita akan berpikir seperti itu. Tetapi ketika firman Tuhan yang menyatakannya, maka marilah kita belajar untuk melakukannya. Contoh lain adalah janda Sarfat. Firman Tuhan berkata bahwa kalau janda Sarfat itu taat melakukan firman Tuhan, maka tepung dan minyaknya itu tidak akan habis, tapi akan terus bertambah. Ya, pada mulanya janda Sarfat ini tidak percaya apa yang disampaikan oleh hambanya. Tetapi ketika dia taat, dia melakukan, maka apa yang difirmankan Tuhan itu terjadi. Kemudian kita juga bisa melihat apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus di Matius 14 ayat 19. Dalam peristiwa Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, berilah mereka makan.
Tapi murid-muridnya berkata, di sini hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus berkata, bagikanlah ini kepada ribuan orang. Coba Bapak Saudara, hanya 5 roti dan 2 ikan diminta oleh Tuhan, disuruh oleh Tuhan untuk dibagikan kepada 5.000 orang lebih bahkan. Kalau ini tidak percaya, pasti tidak akan melakukan. Dicuil-cuil ya, sedikit-sedikit saja, kecil-kecil saja, tidak mungkin mencukupi dengan begitu banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Tapi sekali lagi Bapak Saudara, ketika kita percaya kepada firman Tuhan, itu akan dibuktikan pada akhirnya kita melakukan firman Tuhan. Contoh yang terakhir adalah Petrus dalam Lukas 5 ayat yang ke-5. Pada saat itu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, ya, tebarkanlah jalamu, ya, atau tolakkanlah perahumu ke tempat yang lebih dalam. Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, ya Tuhan, kami ini sudah sepanjang malam berusaha menangkap ikan, tetapi kami tidak menangkap seekor ikan pun. Tapi ini yang perlu kita garis bawahi, kita perlu pegang, bahkan kita praktekkan dalam hidup kita. Petrus kemudian berkata, tetapi karena Tuhan yang menyuruh, maka aku mau melakukannya. Ini percaya Bapak Saudara. Ini percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Ketika Tuhan berfirman, ketika kita merenungkan firman, ketika kita membaca firman-Nya, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, maka kita akan melakukannya. Sehingga Bapak Saudara, sesuai dengan apa tema firman Tuhan pada saat ini, ketika kita tetap percaya kepada firman Tuhan di masa yang sulit, Tuhan akan menyatakan janji firman-Nya dalam setiap keadaan yang kita alami. Mari kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita tetap hanya fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Bukan berarti kita tidak membumi, bukan berarti kita tidak mau mengerti dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Keadaan yang di sekitar kita memang adalah satu kenyataan. Tapi mari kita juga percaya bahwa firman Tuhan itu adalah satu kebenaran, satu kenyataan yang akan mengatasi segala keadaan-keadaan yang sesulit apapun, bahkan semustahil apapun di dalam kehidupan kita. Tetap percaya kepada firman Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan saat ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari Bapak Saudara, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita renungkan pada saat ini. Ialah firman Tuhan, terus kita pegang, kita percayai, dan menjadi dasar dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa, atas anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, yaitu kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu itu adalah hidup dan berkuasa, melebihi segala keadaan, situasi, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mau belajar untuk mendengar firman-Mu, memperhatikan firman-Mu dengan segenap kehidupan kami, menjadikan firman-Mu sebagai satu-satunya kebenaran dalam hidup kami dan melakukannya dalam hidup kami. Kami percaya Bapa, firman-Mu adalah pondasi yang kokoh, yang kuat, yang sanggup menopang hidup kami di masa yang sesulit apapun. Terima kasih Bapa, berkatilah setiap jemaat-Mu dimanapun jemaat-Mu berada pada saat ini. Mari Bapa,
limpahkan segala berkat-Mu yang terbaik. Biarlah berkat-Mu yang terbaik berlimpah-limpah dalam rumah tangganya, dalam keluarga besarnya, dalam segala usaha pekerjaannya, dalam studi masa depan cita-citanya. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan kami terima dan sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Saudara, kita akan bersama-sama memperhatikan pengumuman atau warta gereja pada hari ini. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusak Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Saudara, mari kita kembali bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan sudah menyatakan berkat dan anugerah-Nya melalui ibadah kita pada hari ini. Mari kita datang kembali kepada Tuhan. Bapa, sungguh kami bersyukur kepadamu oleh karena segala kasih dan anugerah-Mu, berkat-Mu. Maka hari ini bersama-sama kami boleh kembali datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada saat ini, jamahan-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu, Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, mari Engkau limpahkanlah berkat-Mu dalam kehidupan kami. Mari Bapak besar yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus yang akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran firman Tuhan, membawa kita dari satu kemuliaannya kepada kemuliaannya yang lain, dan bersama-sama kita akan menggenapi firman-Nya dalam hidup kita. Terimalah berkat yang mulia ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan mari kita yang percaya berkata bersama-sama, amin.